Balik lagi di Zabava Cast di sini dengan Imam Kiku. Kita sudah di Januari 2024 dan ini adalah Zabava Cast pertama di tahun 2024. Dan kali ini tuh sedikit spesial karena di sini kalau kita lihat founder dari Zabava Labs Bang Mat langsung juga join jadi co-host dan juga ada teman tim kita baru di sini ada Jess itu juga dari tim Zabava, tim konten Zabava juga nemenin kalian di stage ini guys. Nah, di sini kita mau bahas sedikit tentang perkembangan blockchain Aptos. Karena kebetulan kita ada sedikit hint nanti di akhir kenapa Zabava akan masuk Aptos yang nanti bakal dijelasin sama Bang Mat juga guys. Mungkin sapa-sapa dulu di sini dari Aptos Indonesia kita ada Bro Busma dan Mas Serafino. Halo guys, halo. Halo, halo semuanya. Halo, selamat malam, malam semuanya, malam, Halo. Malam. malam Bang Mut, malam Malam-malam Bang Imam, guys. malam Mbak Jais. Mantap. Kenalin saya, kenalin saya Gusma, saya CM di Atus Indonesia, dan saya stay di Bali. Dan ya mungkin selengkapnya dari mungkin kenalan juga untuk teman saya, partner Serafino. Halo, saya Serafino. Saya Global CM dan juga salah satu CM untuk Regional Indonesia. Senang sekali bisa diundang di podcastnya Zabava malam ini. Terima kasih atas undangannya. Mantap, sama-sama. Alright, ini 2024 fresh start. Mungkin sebelum kita menanyakan lebih jauh what's gonna happening di ekosistem Aptos di 2024 ini, mungkin sedikit basic nih. Kan Aptos tuh muncul di pertengahan 2022 ya kalau nggak salah dengan terutama ada airdrop taxnya juga waktu itu sempat booming dan ini kan timnya Aptos nih digadang-gadang mantan timnya Diem salah satu project kriptonya Meta atau Facebook dulunya yang ternyata udah bubar gitu ya karena dianggap gagal. Nah mungkin boleh sedikit cerita historisnya Aptos nih muncul nih. Oke. Jadi pada dasarnya Aptos itu kan sebuah blockchain layer 1 dengan protokol proof of stake yang dibuat untuk pengembangan. Jadi kita bisa building, develop dengan cara yang aman, security-nya aman, dan dibangun dengan pengalaman pengguna sebagai fokus utama dan juga menggunakan bahasa pemrograman yang kita semua tahu yang bernama Move Virtual Machine. Jadi Aptos pertama kali itu dikembangkan oleh para ahli dan bisa dikatakan em, bagian teknikal dari bekasnya atau ex Meta ya, DM ya, yang dipimpin oleh Mosaic dan Everything. Pengembangan awal Aptos itu sendiri mendapatkan pendanaan yang cukup besar ya, senilai 200 juta US dollar dari mm, Andreessen Horowitz, dan kemudian pada Juli 2022 uh, Aptos ini juga menerima pendanaan seri A dari FTX Venture. Jadi jumlah pendanaan Aptos itu totalnya sekitar 350 juta US dollar. Jadi kalau misal dirupiahkan itu sekitar 5 triliunan kali ya, sekitar itu dari beberapa pemodal venture di pasar kripto tersebut. Adapun para investor Aptos lainnya termasuk Jam Crypto, OKHC, Coinbase, Tiger Global, dan lain-lain. Juga termasuk Binance Labs ya, salah satu investor Aptos. Jadi total pendanaan Aptos tersebut mengalir untuk pembangunan blockchain layer 1, peluncuran mainnet, dan juga listing koin Aptos APT. Jadi kalau untuk kata Aptos itu sendiri berasal dari bahasa Ohlone dari San Francisco yang artinya the people atau orang-orang ya, bahasa Indonesia orang-orang. Jadi fokus utamanya adalah uh, jadi maksudnya secara ungkapan bisa dikatakan Aptos itu berorientasi kepada komunitas orang-orang. Lalu blockchain Aptos itu sendiri dirancang dengan skalabilitas, keamanan, keandalan, dan
juga kemampuan peningkatan sebagai prinsip utamanya. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, blockchain Aptos sendiri telah dikembangkan selama 3 tahun terakhir oleh lebih dari 350 pengembang ya, developer di seluruh dunia, dan menawarkan inovasi baru dan baru dalam konsensus, desain smart contract, keamanan sistem, kinerja, dan desentralisasi. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Aptos akhirnya resmi meluncurkan mainnet. Dan untuk saat ini kita dapat melihat koin APT yang dimiliki Aptos itu ada di exchange besar ya. Yang terutama itu Binance. Jadi bisa kita lihat bagaimana superior dan bagaimana antusiasme komunitas terhadap koin APT ini sendiri. Kita bisa lihat bagaimana besar totalnya market cap APT pada saat ini, TVL-nya dan lain-lain. Jadi setelah meluncurkan koin APT, kalau saya tidak salah valuasinya itu senilai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 18 triliunan gitu. Mungkin segitu dari saya. Mungkin ada tambahan sedikit dari rekan saya Gusma? Ya kebetulan juga saya di PC juga di Pintu Capital, saya punya Pintu Capital juga, tapi uh, Ah, ah, ya Allah, oi, wifi anjing lagi podcast. Wah, wah, anjing lagi podcast. lagi terkenal dengan nama Aptos Autumn itu. Nah, dan diluncurkannya pada tanggal 17 Oktober. Saat itu kita sudah punya holder itu sekitar 1,5 miliar pengguna yang ada di seluruh dunia dengan 250 juta TX yang sudah ada dan didukung oleh 526 node saat itu dengan 102 validator yang tersebar di seluruh dunia. Itu sih tambahan saya. Mungkin Oke. ada tambahan lagi untuk selengkapnya saya. Saya rasa udah cukup sekali. Eh, Sebelumnya sorry tadi tiba-tiba internet wifi gue mati, jadi gue tadi keluar kepental pas lagi record. Tapi tadi overall part tadi sempat ada kepotong dikit ya yang tambahannya, mungkin pas gua keluar pas Mas Gusma mau ngomong tiba-tiba tak guanya ke disconnect sebentar gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu bakal jadi special info buat teman-teman yang hadirin di sini ya gitu ya. Oke, mungkin gini, mungkin lanjut aja karena tadi fakta tentang Aptos itu dijabarin dan ternyata karena antusiasnya ex tim Meta atau Facebook yang terutama ngembangin DM-nya gitu, ternyata mereka dapat achievement yang segitu besar ya, bahkan big big venture dan juga action besar tuh tak bahkan kayak Binance itu juga mendukung peluncuran project Aptos ya guys ya, dan gue tahu itu airdropnya gede banget sampai kalau nggak salah $4.000 lebih kayaknya satu orang yang paling rendah. Bener gak sih mas waktu itu? Ya benar Mas, saat itu kebetulan juga teman-teman ada yang dapat sampai ya $3.000, $4.000 itu. Dan itu kita pun launch itu di saat bearish Mas, di saat market tidak berani launch saat itu. Saat itu yang saya tahu itu waktu itu ada case dari kasusnya Sam Bankman yang waktu itu. Nah, Aptos itu memanikan diri untuk launch waktu bulan Oktober itu. Nah, jadi kalau boleh kita ngomong, bisa dikatakan munculnya lagi orang-orang yang bermain airdrop itu adalah dari munculnya Aptos yang ngeluarin airdrop secara tiba-tiba, Mas. Jadi jadi pengguna itu tiba-tiba lagi, wah jangan-jangan ini ada uangnya, jangan-jangan ini ada airdropnya. Nah, semua jadi berpikiran dan berspekulasi kayak kayak gitu, Mas. Ya, Itu. jadi Jadi saya kita itu bisa bilang membangkitkan semangat orang-orang yang sudah bearish itu, kita jadi berani untuk launch di saat itu dan
dan buktinya kita berhasil mas, dan token pun pump tinggi banget. Kalau nggak salah itu ATH-nya sekitar di Binance itu sekitar $100 kalau nggak salah, yang Iya, pump tinggi itu. itu Nah itu untuk ya, itu dah yang bear, membuat orang-orang semangat. untuk bear market tuh gila sih. Kalau saya rasa sih, ya, ya saya rasa sih itu tambahan saya mas. Mungkin Selapindo ada tambahan lagi? Ya kadang saya dan Gusma sering teleponan, ngobrol ya, terus bahas bagaimana kejadian pada saat APT itu launch, terus bagikan airdrop di masa-masa bearish ya, itu Ya, masa itu bearish. seperti masa-masa paling kelam di kripto itu pada saat itu karena ada kasus besar Bank Ya, Semen itu ya. benar. Eh, Karena saat itu belum selesai kasusnya Dukun, muncul lagi kasusnya Seng Bemen, hancur itu harganya ya saat tapi itu. eh, lucu-lucuan kami berdua aja kami bilang kayak seolah-olah Aptos ini seperti penyelamat di pasar kripto gitu. Jadi agak sedikit bergairah lagi Pak pasar kriptonya. Jadi orang lebih Ya, antusias betul. lagi, Ah, manggil komunitas lagi, manggil orang lagi. Ya itu lucu-lucuan kami aja sih. Tapi dengan melihat bagaimana antusiasme komunitas ataupun pasar kripto secara general terhadap launch APT dari Aptos pada saat masa-masa kelam tersebut, em, ya kita bisa lihat cukup superior eh, performa dari Aptos sendiri. Baik itu dari segi teknikal yang mana kami sendiri tidak begitu paham ya, dan dari segi community buildingnya. Kami sebagai orang yang di dalam appreciate sih dengan core team Aptos. keren, keren. Mungkin segitu. Ya, dan one more thing itulah yang disebut dengan the people mas. Jadi power community itu bisa membuat project yang di saat biris itu bisa bangkit kayak gitu mas, hidup gitu loh. Dan sukses launch-nya. Orang-orang tuh mau, jadi misalnya kita memulai saat biris itu untuk launch dan yang lain itu eh, following kita mas. Jadi untuk launch dan akhirnya ya kita selamat dari istilahnya bear market yang terlalu. Hmm, I see. Berarti sebenarnya ketika awal peluncurannya filosofinya tuh udah jalan ya. Ini menarik banget gitu. The power of people dan ternyata di saat harapan orang udah hancur, ternyata people power tuh masih muncul di Aptos gitu. Tapi meskipun ngomong-ngomong soal people power ya, sebenarnya kan tidak hanya Aptos ya yang sebenarnya ex timnya itu ex Meta gitu ya untuk project diemnya Meta gitu. Bahkan ada salah satu proyeknya kan juga Sui juga sama kan itu ex timnya Meta gitu. Tapi dan mereka munculannya itu setelah Aptos gitu. Tapi kenapa orang masih lebih memilih ekosistem Aptos nih untuk digunakan keseharian nih saat ini? Kalau yang gue lihat ya belakangan mungkin dari segi TVL tokennya, dari segi mungkin ecosystem traction trafficnya, Aptos tuh untuk pemrograman language yang berbasis move sama-sama move dengan Sui tapi Aptos tuh kayak masih lebih dicintai gitu oleh penggunanya. Apa karena people power filosofinya ini nih? Em, Bisa jadi sih ya, tapi kalau kita lakukan head to head langsung antara Aptos dan Sui, kadang kita kan susah juga ya kalau misalnya kita mau membahas yang namanya kelebihan atau kekurangan. Kalau misalnya ditanya dengan Aptos, pasti Aptos akan memaparkan kelebihan aja gitu kan. Kalau Sui juga pasti serupa seperti itu. Tapi saya yakin setiap project itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang terpenting adalah setiap project itu berfokus kepada apa visi dari project tersebut gitu. Sebagai contoh seperti Aptos sendiri berfokus dengan pengembangan komunitas dan juga ekosistem projectnya. Tapi mungkin saya coba eh, lihat sedikit head to head antara Aptos dan Sui itu mungkin saya bahas. Katakanlah Aptos dan Sui seperti yang disebutkan tadi sama-sama menggunakan teknologi Move. Tapi sepengetahuan saya dari yang saya ketahui itu Sui melakukan perubahan signifikan terhadap teknologi Move itu sendiri. Jadi eh, tidak, ya saya dalam pikiran saya
mungkin modifikasi itu dilakukan sedemikian rupa supaya dapat berfungsi di blockchain mereka. Namun secara spesifik outcome-nya atau bagaimana cara mereka running di situ saya tidak 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 paham secara teknikal. Jadi sejauh ini eh, berdasarkan yang saya ketahui, Aptos itu memiliki kecepatan yang terbaik. Jadi time of finality-nya di antara blockchain layer 1 itu yang terbaik. Dan hal ini sudah sempat sempat diverifikasi oleh Mesari. Uh, dari segi ekosistem atau industrinya, Aptos sendiri berusaha melakukan pengembangan dan berfokus kepada sektor gaming. Jadi seperti Undying City-nya Zabava, salah satu industri fokus dari Aptos itu. Lalu finance, social networks, dan media atau entertainment. Itu merupakan fokus utama industri dari Aptos. Jadi kenapa itu dijadikan fokus utama? Karena Aptos meyakini sektor-sektor tersebut merupakan tingkat minat dan pertumbuhannya yang sangat tinggi di Web3. Itu yang kami yakini. Lalu kita balik lagi ke teknologi Move. Teknologi Move itu sebenarnya kan diciptakan oleh sekelompok orang yang mana sebagian dari mereka adalah tim Aptos sendiri. Seperti Sam Blackshear, Evan Cheng, dan lain-lain banyak itu. Jadi hal ini ya saya yakini merupakan hal yang positif dari segi teknikal bagi Aptos sendiri, yang mungkin di posisi Sui saya tidak tahu apakah developernya Sui itu ada yang merupakan salah satu pencipta Move, teknologi Move di page awal, saya tidak tahu itu, tapi yang saya ketahui salah satu hal positif di Aptos adalah ada sekelompok orang yang saat ini masih di Aptos, merupakan pencipta Move di generasi awalnya itu. Dan juga katakanlah jika terdapat celah, kekurangan atau apapun itu dari segi Aptos secara internal, technical atau dari segi community building atau apapun itu, tim Aptos itu berupaya untuk berkembang ke arah yang positif lah dari waktu ke waktu dan selalu mengumpulkan feedback dan research uh, dari community. Dan kami seperti saya dan Gusma itu bisa dikatakan mengadakan tim call dengan per tim itu seminggu itu bisa 2-3 kali. Itu pembahasannya selalu community gitu. Terus push untuk melakukan reach out ke ekosistem project. Terus juga diskusi. Saya yakin seperti Gusma sering sekali cerita dengan saya, sering komunikasi itu sama Bang Mut ya, dan juga dengan yang lain kami itu. Jadi sebenarnya apa yang eh, menjadi fokus kami itu adalah seperti tadi itu, komunitas dan juga ekosistem project. Jadi kalau misalnya nanti ada feedback tertentu yang mana bisa dikumpulkan dari komunitas ataupun dari ekosistem project, termasuk dari Zabava Labs, itu kami pasti akan menyampaikan feedback tersebut langsung kepada core team. Yang mana kami yakini juga itu akan ditanggapi secara serius oleh core team kami. Mantap. Sekian dari Gusma, mungkin ada tambahan sedikit. Stop. Oke, Bro Gusma kalau mau nambahin. Oke, mungkin kayak belum ada yang nambahin sih. Tadi ini menarik sih. Oh ya, silakan bro. On mic tuh. Mungkin sedikit ya Mas Imam, itu tuh apa namanya, sebenarnya kalau antara Aptos dan Sui itu timnya mereka itu Ya, hilang suaranya mas. bulan di Bali. Kalau tahu namanya Greg Nasario itu. Nah, itu saya pernah ketemu di Bali. Nah, kalau dia tuh emang dulu dia tuh bilang dulu Evan Cheng kayak Sam itu juga itu mereka tuh dulu adalah one team. Jadi
Aptos itu awalnya didirikan tuh pada tahun 2021 awalnya. Nah, Mo dan Ivory itu adalah blockchain direct. Maaf Mas Gusma, itu putus-putus, hilang suaranya. Coba dites dulu. Tadi ngomong kekat soalnya. Halo Mas. Eh, Mas Gusma aman? Kayaknya agak kekat dia. Halo, Halo ya. Eh, enggak, Tadi kayak pas motong apa ngobrol tadi terakhir itu Aptos sama Sui sebenarnya satu tim didirikan 2021, habis itu suaranya hilang. Mungkin bisa lanjut dari situ. eh, ya Aptos tuh awalnya didirikan tahun 2021 oleh Mosaic dan Everything. Nah dulu itu mereka tuh satu tim di blockchain yang namanya Diem itu loh, yang di Facebook itu. Mereka tuh punya inisiatif untuk buat project ini. Nah dulu tuh kayak Evan Cheng dan Sam itu adalah timnya timnya mereka, bawahnya Mo dan Everything itu. Nah, akhirnya Mo dan Evan Cheng itu bawa bawa tim yang mau bergabung dengan mereka, dan Evan Cheng membuat juga blockchain sendiri. Itu sih awalnya mas, terbentuknya gini tuh Move blockchain tuh. Emang akarnya emang dari para para suhu di apanya di diam ini, semua yang itulah yang bikin Move blockchain awalnya ada. Itu sih sedikit dari saya. Masih, berarti sebenarnya timnya Sui itu awalnya anak buahnya tim Aptos gitu ya, secara awal mulanya ya, waktu masih Eh, diem ya. ya masih diam itu blockchain direkturnya itu Mosaic dan Everything. Nah, Mosaic itu dulu masih masih kerja juga di sama BlackRock juga, sama Consensus juga dia. Nah, itu, dan sambil nunggu diam itu dia masih ngerjain yang lain dulu gitu. Nah, karena lama tidak ada kabar dari pendiri Facebook, jadi mereka tuh kayak Mo dan Avery itu apanya bikin perusahaan bahwa mereka akan buat eh, apa namanya move untuk Aptos ini gitu. Itu awalnya sih bang, yang saya tahu, yang dikisahkan sama Greg yang saya temui di Bali itu. Semua itu tim sebenarnya dulu, tapi mungkin sama kayak kita kita masing-masing jalan sendiri itu loh. Ini sama itu gitu bang. Ini tuh historinya mirip-mirip kayak awal Ethereum terbentuk ya, terus ada pecahannya Cardano dengan Charles Hoskinson, terus Dr. Gavin Wood bikin Polkadot gitu kan. Ini 11-12 ya gitu Ya cuy. betul betul. Iya, Ya ya vibe-nya untuk sama. mirip-mirip. Gila. Tapi untungnya sih Aptos nih, kalau orang yang apa ya, mengartikan historinya secara harfiah gitu pasti nganggapnya kayak oh, emang Sui itu anaknya Aptos gitu katanya kan. Ternyata mungkin mereka Hmm. mengartikannya kayak gitu karena dari cerita ini ya sebenarnya ya. Dari tim diamnya ini sebenarnya ya gitu. Ya mereka itu sebenarnya one family sih sebenarnya. Kalau di diam itu emang satu keluarga lah. Sama-sama pernah kerja bareng, ya pernah pernah sibuk bareng, pernah mungkin bareng-bareng pokoknya semua. Nah mungkin setelah, kalau tidak ada explain dari pendiri Facebook untuk gimana diamnya ini, ya Mo dan Evi itu bikin apa namanya finalis ya itu, bikin otos kalau mau mau ikut bareng. Nah, ternyata mungkin dari tim Evan Cheng mungkin sama Sam itu mau bikin juga sendiri itu. Jadi ya gak kayak ini dah, adanya Atos, ada Sui itu bang. Oke, ini menarik ya sejarahnya ya. Ternyata kegagalan Facebook atau Meta saat ini itu ternyata melahirkan Hmm. sebuah hasil yang malah menarik gitu, malah menambah keceriaan di ekosistem Web3 ketika lagi bear market tahun 2022 ya gitu. Ini menurut gua Betul suatu betul. historis yang keren ya gitu, kayak epic comeback gitu ya. Kalau kalian main game gitu ibaratnya epic comeback. Eh, Hmm. Anyway, tadi Mas Serafino sempat nge-spill, padahal kita mau ngasih tahu di akhir ya, tapi ya udah. Jadi Zabava Labs itu kita punya game namanya Undying City, itu belum keluar, tapi sosmednya kalian udah bisa follow di Twitter @undyingcity. Itu ada storyline-nya beda sendiri, berbeda dengan Sentinel Heaven.
Ini storyline-nya agak beda, karakternya juga cukup menarik. Lagi kita siapin di ekosistem Aptos ya teman-teman. Nah, karena tadi udah nge-spill gamenya Zabava di ekosistem Aptos nih yang bakal upcoming. eh Kan tadi filosofinya, sorry bukan filosofinya, apa ya? Tujuannya adalah mengonboarding para gamers gitu kan. Basically industri entertainment untuk menggunakan blockchain Aptos. Nah, dan saat ini kan ada salah satu studio game di Aptos, kalau nggak salah namanya Metapixel ya. Dia punya game itu Npixel kalau nggak salah. Itu dia punya kolektif beberapa game RPG yang tiernya kalau di industri game tuh triple A game ya, atau game yang bisa dibilang dari secara grafik, storyline, gameplay itu udah yang ranknya tuh bisa dibilang teratas lah gitu. Itu udah ada di ekosistem Aptos. Nah, dengan game yang seperti itu, gimana nih tim Aptos gitu ya, mungkin secara global maupun yang di tim Indonesia sendiri menggait para gamers-gamers, dan kebetulan Mbak Jess di sini juga suka stream main game juga terkadang. Nah, mungkin tapi dia belum masih awam nih soal Web3. Nah, mungkin gimana caranya tim Aptos nih bisa menggait para gamers itu untuk ke Web3 dan mencoba game-game yang tiernya secara on development ini udah triple A gitu, dan banyak yang mengakui kualitas gamenya bagus untuk game Web3 gitu. Mungkin siapa nih, Mas Gusma atau Mas Serafino nih jawab? Ya, Jadi silakan. ya, jadi kalau misalnya em, kalau dari segi strategi, em, mungkin kami sebagai CM itu tidak begitu 100% paham mengenai bagaimana pendekatan strategi yang dibangun di belakang ya, di on the background by the core team gitu. Tapi eh, yang saya yakini itu tetap kayak seperti sebuah pernyataan dari Aptos Team bahwa GameFi itu merupakan salah satu industri yang menjadi fokus utama dari Aptos sendiri, dan kami yakin Aptos merupakan eh, katakanlah tempat yang tepat bagi Undying City. Dan jujur saja ya, saya dan Gusma antusias ya dengan Undying City dari Zabava Labs, eh, Betul, betul. terutama karena sama-sama kita dari Nusantara Indonesia ya. Eh, Melayu, Melayu. ya, dan basis komunitas kripto itu kita bisa bilang di Indonesia itu memiliki tingkat pertumbuhan yang luar biasa sekali. Ya, Walaupun kita betul. dihantam oleh bear market, tapi ya kita bisa lihat bagaimana komunitas Indonesia itu rame ya, walaupun kadang full dengan airdrop hunter dan lain-lain, tapi tetap saja yang namanya investor juga ada. Saya yakin itu. Dan kami meyakini Aptos akan menjadi katakanlah epicentris komunitas GameFi. Jadi kalau saya mikirnya beralaskan dari pengalaman kami sebelumnya dengan Aptos Arena. Jadi Aptos sendiri kan pernah itu eh, memberikan support seperti katakanlah exposure terhadap Aptos Arena. Kita buat satu buah channel di Discord sendiri untuk orang bisa berdiskusi mengenai Aptos Arena, melakukan repost, push untuk memberikan exposure di tingkat global. Dan saya yakin nantinya Aptos pun akan pasti bisa untuk memberikan support serupa, uh, katakanlah exposure atau marketing, atau katakanlah juga ada budget untuk itu terhadap game-game berikutnya. Selama project yang bersangkutan itu memiliki reliability yang baik dan istilahnya pantas lah untuk itu gitu. Uh, Tujuannya yaitu kita akan berusaha untuk mensupport project di dalam ekosistem Aptos itu agar dapat dikenal oleh komunitas itu secara luas ya, bukan hanya Indonesia saja tapi juga secara global. Tapi kalau misalnya memang berfokus kepada Indonesia ya tentu saja kami bisa mempropose itu internally kepada core team kami untuk memberikan support yang lebih lagi. Uh, ya, seperti di Aptos Arena itu pengguna itu saya lihat di katakan di server
main server kami ya di Aptos Discord Global itu rame ya, channel Discordnya Ya, rame, betul. orang ngobrol soal game, bagaimana antusiasme orang mengenai game, diskusi dan lain-lain. Tapi ya saya dan Gusma pasti akan berupaya memberikan exposure di tingkat regional Indonesia dengan support penuh dari tim Aptos Global, dan kami pasti akan push hal ini nantinya. I see. Terutama ya, jadi eh, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, tim Aptos Global sendiri, core tim kami itu secara berkala mengumpulkan feedback dari core CMs dan juga dari regional CMs mengenai apa feedback, apa yang dibutuhkan oleh komunitas dan juga ekosistem project kami. Nah, dan saya yakin kalau misalnya nantinya Undying City memang setelah launch dan bisa memenuhi persyaratan Aptos secara global sendiri ya, misalnya ada persyaratan tertentu dan lain-lain, kami akan berusaha untuk push itu di tingkat global ke core team kami supaya kita bisa sukseskan Undying City nanti. Oke, mantap. Ini berarti sebenarnya dengan karena tim Aptos secara core-nya meyakini GameFi itu adalah satu segmen yang dimana bakal jadi penggerak utama terbesar di Web3 untuk jadi mainstream, dan selama berteguh pada itu audiens akan datang dengan sendirinya ya selama membangun trust dan kepercayaan juga ya. Mungkin itu sedikit sum up yang bisa gue tangkap kali ya. Betul ya? Iya, jadi Aptos itu melihat sektor GameFi dan finance itu merupakan sektor atau industri yang utama ya, yang memiliki pengguna yang paling besar dan loyal. Kira-kiranya seperti itu. Dan oleh karena itu, eh, dua sektor tersebut merupakan dua sektor inti yang menjadi fokus utama untuk dikembangkan komunitasnya, dibangun basis komunitasnya, dan lain-lain. Jadi ya, kalau dilihat bagaimana basis komunitas yang telah ada di katakanlah bagaimana ini besarnya, seberapa besar basis komunitas GameFi di Aptos gitu. Saya tetap akan mengacu kepada jumlah antusiasme user di tingkat global pada saat kami membuka satu buah channel khusus bagi komunitas kami berdiskusi tentang game Aptos Arena beberapa bulan yang lewat. Dan itu memang luar biasa, padahal bisa dikatakan marketingnya tidak begitu luar biasa, budget tidak luar biasa, tapi ternyata memang user yang suka dengan GameFi, mereka itu stay, komunitasnya itu sudah ada. Jadi hanya tinggal produk akhirnya saja, end produknya aja yang kita butuh ini, yang bakal ada final launch, itu pasti akan keren sih nantinya saya pikir. Asik. Eh, ini ngomong-ngomong karena tadi momoknya sempat berapa kali bahas kayak dimulainya pemicunya adalah Aptos Arena. Mungkin supaya teman-teman di sini tertarik, mungkin boleh kali Mas Gusma atau Mas Revino di kolom chat stage ya, di share linknya Aptos Arena. Jadi buat teman-teman audiens yang di sini itu yang mungkin belum pernah nyoba Aptos sebelumnya, bisa ngeklik linknya atau mungkin nanti bakal link dari game awal di Aptos yang tadi Aptos Arena kita bakal taruh di video deskripsi kita ya di YouTube ya teman-teman ya. Jadi tenang aja itu kalian bisa bakal coba di sana. Nah tadi kan ngomong-ngomong akan mensupport kalau misalnya dari Aptos Indonesia ada teman-teman lokal yang mau membangun GameFi di Aptos nih. Nah, kira-kira prosedurnya gimana sih gitu buat teman-teman lokal gitu yang mungkin dia udah punya konsep GameFi yang ready di deploy gitu atau mungkin dari gagasan ide dulu gitu misalnya gimana nih caranya supaya mungkin dapat grant atau mungkin bantuan support lain dari Aptos supaya GameFi-nya dia di ekosistem Aptos itu bisa divalidasi gitu ya semacam itu ya silakan. Ya, jadi kalau misalnya
ada project dari manapun yang ingin mendapatkan support, katakanlah seperti grant dari Aptos, itu kami ada official form yang disediakan langsung oleh core team kami yang dapat diisi langsung oleh project dengan dan juga project tersebut harus menyertakan segala informasi kualifikasi yang dibutuhkan di form tersebut. Dan sepengetahuan saya, hal yang menjadi fokus utamanya adalah eh, secara socials maksudnya sosial medianya itu aktif, tidak ada komunitas, tim developernya itu eh, memiliki reputasi yang baik. Kalau misalnya Dux jauh lebih baik lagi, dan tidak pernah ada katakanlah dalam tanda kutip kasus gitu ya, kasus maksudnya tidak pernah ada pengalaman negatif, ada Ya, macam uh, scam. ya yang tidak boleh ada yang seperti itu. Nanti tim inti Aptos itu akan memvalidasi semua data dan lain-lain dan menentukan internally. Tapi itu bukan di level kami sebagai CM sih. Itu pure di core team Aptos. I see. Mungkin Ber- Ya, ya kalau ada. tugas kami sih, tugas kami itu mensupport seperti misalnya kalian dari under ini bikin game, jadi kita seperti saya sudah sering chat Bang Mat juga, we will support you about this, but focusing for develop. Kan ya mungkin Bang Mat sudah pernah lihat juga kayak di Aptus Indonesia kan banyak yang nanya, Bang ini kapan gamenya launch Bang? Ini pakai HP bisa nggak Bang? Nah itu kan membuktikan bahwa masyarakat sudah ingin tahu game itu kayak gamenya yang dibuild dengan tim Subava ini kayak gimana sih gitu. Karena mereka tuh pingin juga ada sebuah game di Aptos itu. Selain itu juga komunitas itu suka dengan gas fee-nya Aptos itu yang cheap gitu loh. Jadi ketika kita mau apanya mau buat TX di Aptos tuh jadi nggak tidak memikirkan masalah gas fee gitu loh. Nah itu juga sih faktor utama orang-orang tuh ingin build dan menjadi bagian dari Aptos itu bang. ah, I see. Nah, berarti kalau misalnya nih tadi kan sempat ada mention, oh nanti ada Google Form-nya. Itu nanti harus teman-teman dari community yang mau yang punya game reach out kalian dulu baru kalian kasih game formnya atau emang ketika kalian udah join di komunitas Aptos Indonesia tuh sebenarnya udah ada di pin message-nya atau apapun gitu kalau misalnya guys mau daftar nih kalau kalian punya ada game bisa masuk di sini gitu. Kalau ini Sebenarnya untuk apa bang? Ini untuk grand kan ya? Ya bisa buat teman-teman yang mau gamenya dikasih grant atau mungkin ya ada di Oh, support lah gitu istilahnya. kalau kalau hal itu ya yang saya tahu sih mereka tuh akan announcement dulu bang di Aptos bahwa kita akan buka grand lagi. Nah yang terus yang kedua di Discord server itu kita ada channel yang khusus untuk developer di sana bang. Nah di sana bisa bisa juga untuk apanya dikomunikasikan dan misalkan kalau ada developer Indonesia yang serius build di Aptos dan pingin juga biar cepat dicek oleh tim tim Aptos Lab juga mungkin bisa DM kita atau bisa DM kita untuk misalnya kita untuk melaporkan ke Kodim bahwa ini loh ada project build di Indonesia. Yang apanya yang saya tahu Aptos itu lagi fokus untuk building project di setiap regionnya bang. Jadi misalnya India punya ini, Indonesia punya ini, France punya ini. Nah mereka itu akan utamakan uh, kalau build-nya itu dari project asli dari ininya mereka itu apa namanya di mana negara asalnya itu bang. Nah itu mungkin ada tambahan dari Revino. Em, iya, jadi setiap kami weekly call itu untuk membahas regional Indonesia, memang beberapa kali head of community kami itu selalu menanyakan
Eee, Coba cari, apakah ada, eee, project yang building di ekosistem Aptos gitu. Jadi Hmm. saya juga lihat di chat ini, mungkin ini berkaitan ya dari Sondian ini di chat, di samping di panel samping ini. Aptos fokus pada pengembangan komunitas dan ekosistemnya. Kedepannya bagaimana strategi tim untuk menjangkau pasar Indonesia yang lebih luas? Apakah berfokus pada trade, menjaring developer lokal, atau khusus edukasi? Nah, ini merupakan sebuah eh, hal yang selalu ditanyakan dari waktu ke waktu di weekly call di tingkat regional. Jadi kami itu selalu ditanyakan dari awal, pertama kali kami call pertama kali di tingkat regional, saya, Gusma, dan head of community kami, Max Unggut, itu apakah ada itu project yang building di ekosistem Aptos berasal dari regional Indonesia. Dan akhirnya ketemu ya dengan Zabava Labs yang juga menang di Hackathon Singapura ya. Dan akhirnya saya dan Gusma cukup kewalahan untuk mencari itu sebenarnya. Untuk mencari project-project yang building di ekosistem Aptos. Akhirnya saya dan Gusma memiliki rencana untuk mengadakan hackathon di Indonesia nanti tahun ini. Kalau misalnya memang ada kesempatan. Mantap. Jadi di saat tersebut mungkin developer lokal bisa unjuk gigi di situ. Terus kita bisa menemukan project-project yang memang memiliki antusiasme tinggi untuk building di ekosistem Aptos berasal dari Indonesia. Kira-kiranya seperti itu mungkin teman dari sini. Asik. Tapi ngomong-ngomong karena tadi sempat bilang agak susah ya cari project yang mau apa develop di Aptos buat dari orang Indonesia sendiri. Dan kalian kan baru mulai hackathon tahun ini gitu ya untuk di lingkungan Indonesia. Nah, sedikit mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih kayak dari Aptos Indonesia kayak program untuk mengedukasi tentang pemrograman move ke teman-teman di Indo gitu mungkin dari developer konvensional ataupun mungkin buat teman-teman yang sebenarnya udah developer Web3 tapi belum pernah coba coding move gitu. Coding sih belum gini Bang, belum terlalu gini apanya belum terlalu, tapi kalau untuk pengembangan Move kita tuh dalam dalam apanya dalam setahun tuh sering bikin namanya community offline meetup. Nah, di sanalah kita ketemu Bang, orang-orang yang ada yang holder, ada yang pingin develop, ada yang nanya-nanya, Bang ini gimana Bang, kalau kalau gini gimana Bang. Nah, di sana kita gini Bang, ketemu. Itu biasanya kita tahun lalu kita meet up-nya tuh pas selesai acara Queenfest. Nah, di sana kita ketemu para para apa namanya para mumpung dia apanya orang-orang dari Jakarta dan lain-lain tuh mumpung dia ke Bali. Nah, kita langsung bikin namanya community open meet up. Jadi kita di sana lah jelasin eh, tapi yang kemarin tuh sih banyak tanyain tentang NFT Bang. Yang kemarin tuh banyak nanya ke NFT apa yang bagus Bang, apa yang bagus di hold, dia bilang apa untuk use case-nya. Nah, lebih banyak kalau kemarin sih lebih banyak itu. Kalau untuk yang building itu saya udah ketemu Januari 2023 waktu itu offline meet up-nya langsung sama Max pas pas di Bali. Nah, itu kita ketemu para para developer di luar dari Aptos, ada yang dari Polygon, ada dari Ethereum, dari BSC juga ada yang pingin tahu sistem Move itu. Nah, kebetulan ada Max sana, Max yang langsung explain about the Move dan lain-lainnya, Bang. Itu sih, Bang. Masih berarti saat ini memang masih perlu tahapan ekstra ya untuk sampai edukasi development banget gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya tadi sambil dengerin Mas Gusma ngomong baru nggak nih Mas Sondia juga nanya pertanyaan yang sebenarnya pingin gua tanya juga next ya. Nah, kok Hmm. ini dia kenapa fokus Aptos pada GameFi? Bagaimana dengan narasi RWA, payment, serta social fi? Apakah ada exposure khusus untuk sektor tersebut? Nah, mungkin buat audiens yang awam belum tahu, RWA itu reward asset ya singkatannya ya guys. Ya mungkin Mas Gusma atau Mas Rafino mau jawab silakan. Nah, ya mungkin saya jelasin awalnya dulu. Jadi kita tuh sudah ngembangin namanya
apa namanya, tokenisasi aset itu sebelum ada namanya booming RWA itu Bang. Kita ada namanya Aptos, apa namanya, Aptos DAS dulu, digital aset tuh. Kita udah bikin duluan sebelum ada namanya RWA. Kita udah nge-launch itu tanggal 23 Agustus tahun 2023. Jadi Aptos itu bikin namanya digital apa namanya, Aptos itu adalah untuk mentokenisasi Bang. Jadi biar bisa, kalau sekarang sih untuk dibawanya itu ke NFT. Nah, gimana caranya biar teknologi blockchain ini biar bisa diaplikasikan ke dalam real gitu Bang. Jadi kita sudah duluan ada itu Bang. Tapi untuk di Aptos kita namanya Aptos standar digital asset. Jadi untuk yang mau tokenisasi itu nanti ada gininya. Ini masih dalam tahap pengembangan Bang. Mungkin Asik. gimana, ada tambahan dari Silabino? Iya. Jadi alasan kenapa fokus di GameFi itu karena basis komunitas GameFi itu dianggap paling besar, luas, dan loyal. Tapi bukan berarti industri atau sektor lain itu tidak diperhatikan sama sekali. Jadi sebenarnya Betul. semua sektor dan industri yang ada di Web3 itu eh, pas- pasti merupakan eh, hal penting bagi kita sendiri. Karena sebuah blockchain tanpa ekosistem project yang memiliki industri yang luas dan semuanya hebat, itu ya percuma saja saya pikir. Katakanlah seperti Aptos memiliki kecepatan yang luar biasa, dibanding EVM juga masih lebih cepat ya. Eh, ya kalau misalnya tidak ada ekosistem projectnya, tidak ada yang transaksi di situ ya percuma juga. Jadi eh, sebenarnya semua industri itu penting kalau di Aptos gitu. Kita bisa lihat di aptosfoundation.org itu banyak ya eh, sektor-sektor industri di dalam ekosistem Project Aptos itu, dan semuanya building dari dan semuanya bermunculan ya, sorry. Maksudnya semuanya bermunculan dari waktu ke waktu eh, dan building di Aptos gitu. Dan banyak yang hebat ya, dari kecil terus jadi besar. Sebagai contoh katakanlah di sektor finance itu ada Merkle Trade, Liquid Swap, Omnis Finance, dan lain-lain, itu semuanya TVL-nya lumayan nih kalau dilihat-lihat. Ya, betul. Jadi bukan bukan hanya berfokus kepada GameFi saja. Banyak sektor-sektor lain yang juga berkembang, yang mana kalau misal memang membutuhkan exposure tertentu dan selama project tersebut memiliki reputasi yang baik, pasti akan mendapatkan porsinya sendiri nantinya untuk disupport. Mungkin sekian tambahan dari saya. Oke, berarti karena mengincar yang loyal atau setia dan juga pasti selalu membawa orang baru ya. Kalau dari tujuan goal kenapa fokus GameFi dulu ya, gitu ya. Eh, ya kadang kan kita kan kalau misalnya eh, menurut saya sih kalau misalnya kita fokus ke GameFi, ini menurut saya pribadi ya, saya berdasarkan logika pribadi saya, kalau misalnya kita berfokus kepada komunitas yang dari ekosistem project yang bergerak di game finance itu, karena komunitasnya besar, jadi chat room itu akan lebih seru, lebih rame, dan cenderung user itu akan lebih nyaman untuk masuk karena lihat chat roomnya itu aktif. Jadi tidak ada yang bertanya ini dead project atau tidak gitu kan. Kira-kira seperti itu. Lagi pula nantinya komunitas yang aktif itu akan menjadi magnet lagi bagi eh, komunitas lain yang belum join jadi join. Apakah itu memang dari sesama sektor GameFi atau bukan? Kira-kiranya seperti itu. I see. Eh, Ngomong-ngomong, ini kan tadi dari pertanyaan Sondian kan memang narasi RWA, payment dan social fi, tapi untuk RWA-nya kalian kan masih on development meskipun sudah di prep lebih awal. Nah, mungkin ada yang sedikit belum terjawab. Kalau untuk payment dan social fi, kira-kira di
Aptos, apakah ada on off ramp yang langsung ke on chain Aptos kah, atau mungkin ada social fi, atau mungkin buat teman-teman orang awam di sini yang belum tahu, social fi itu kayak sosial media tapi berinsentif, ada sistem ekonominya gitu ya, yang dimana menguntungkan user dan platformnya gitu, tapi tidak beda dengan sosial media yang sistem AdSense-nya lebih ke satu arah aja gitu. Nah, itu kok di Aptos tuh kayak ada nggak sih yang misalnya social fi yang bisa dicoba, atau mungkin ya tadi gue bilang on off, pay on off ramp payment yang langsung ke on chain Aptos untuk beli Aptos gitu misalnya. Ya, silakan. Ya, sepengat saya pernah jadi pernah ada yang menanyakan soal ini ke head of community kami mengenai social fi. Eh, Sepengetahuan saya sejauh ini belum ada yang launch officially. Tapi dari info yang saya dengar terakhir sudah mulai ada yang building di atas di sektor ini. Tapi kami masih belum tahu pasti nama projectnya atau apa gitu. Selengkapnya yang lain. Mungkin Gusma ada dapat sedikit bocoran gitu? Ya kalau nggak salah yang lagi booming itu namanya, kalau Twitter namanya Town Square Bang, itu lagi booming. Town Jadi Square. dia tuh kayak, ya kalau nama proyeknya itu Create dia. Dia lebih ke social service dia. Jadi, sekarang sih masih dalam, apa namanya, building, tapi, mereka juga bilang ada poin, ada poin tuh. Jadi setiap orang yang punya NFT ini dapat poin, terus ada orang yang, apa namanya, melakukan on chain di Aptos dan dapat juga poinnya Bang, gitu. Itu yang masih building. Nah untuk launch-nya, nah itu belum belum apanya, belum ada info juga. Jadi sekarang masih lagi building juga. Nanti sebentar ya, nanti aplikasi Undying memang ada partnership ya guys dengan Create dengan Town Square. Jadi Ya, Fred. saya Ya. baru jumpa dengan JC, itu foundernya Town Square di Singapura 2 hari lalu. Jadi nanti kita ada lagi partnership yang menarik ya untuk teman-teman siapa-siapa yang main Undying dan juga udah apa kan Create kan udah connect apa udah partnership dengan NFT yang Ya, besar NFT kan itu. di Ya. di Aptos kan sini ada ramai teman-teman, ada Brobest, ada Monkeys ya, jadi yang menarik lah guys, jadi stay tune. Jadi udah langsung dibocorin tuh guys sama Bang Mat. Ada partnership dengan Social Fi di Aptos. Ini Undying City aja belum launching Ya, gitu. Gimana kalau udah launching? Wah, kelar sih. ini emang Bang Mat nih ngeri nih, kayak kayak orang dalam dia. Ada ya satset ya Bang ya. Gokil lah. Eh Ya, ngeri ngeri dia. Dia ya, kenapa? ya ngeri kalau Bang Mat dia kenal semua orang-orang core team. Iya, alhamdulillah ya. Keren-keren Bang Mat. By the way nih, di sini gue ngeliat ada PFP monyetnya Aptos. Itu kenapa sih kayak setiap NFT PFP project itu di dunia blockchain apapun tuh selalu dimulai dengan monyet gitu ya. Dan ini NFT PFP monyet yang dipakai Bro Gusma dan Serafino sama beberapa audiens di sini, kayak gue yakin dari Aptos Indonesia Community ada PFP monyetnya. Ini PFP monyet apa nih by the way? Oh, ini ada di chat Aptos Monkeys. Ini kayak Ya, NFT terus OG-nya ya. ya, monyet itu kan terkenal gini Bang, nggak bisa diam Bang, liar tuh. Nah, mungkin dan filosofinya itu monkey itu adalah, jadi kita tuh building di atas itu nggak kenal namanya stop Bang. Jadi kayak kita terus building building belajar terus Bang gitu. Nah, dan juga ada Brubir juga, sama itu Brubir itu juga adalah beruang, itu hewan yang emang apanya kadang-kadang galak, kadang-kadang dia baik. Nah, itulah apa namanya, sifat dari orang-orang Bang. Jadi melambangkan komunitas itu loh. Iya. Ini jangan-jangan Bang Mat nih flipper nih. Langsung di-share linknya 3 loh. Flipper nih dia jangan-jangan. Gokil, gokil. Sepertinya Bang Mat ini
ordernya yang paling banyak ini. Iya, cuma nggak dipakai aja gitu. Kalau dipakai ntar, wah ternyata yang legendary ya rarity-nya ngeri lah gitu. Ya, Box. bener ya. Anyway, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari gua sebelum mungkin ke section teman-teman. Tapi kalau kalian mau nanya di kolom komentar atau langsung raise hand untuk di up ke sini buat ngomong, itu silahkan aja guys. Karena kita welcome banget buat pertanyaan kalau kalian tertarik apapun gitu ya. Nah, anyway ini gue pernah garap tax quest yang katanya bakal jadi airdropnya layer zero, dan Aptos sendiri ini ada salah satu bridge-nya, kok gue lupa, particle network atau wormhole gitu, itu yang taxnya itu nge-bridging dari EVM, apa blockchain EVM apapun ke Aptos dan dibalikin sebaliknya. Nah, kira-kira Aptos tuh ada nggak sih project dari ekosistem EVM yang pindah ke Aptos gitu, Sof? Ya, silakan. Yang saya tahu sih dari Swap ada bang, kayak EVM kayak Pancake Swap, di Aptos, ada Sushi Swap juga bang. Sushi Swap. Itu yang kemarin. Ya, Wah, gitu gue kira udah project mati. Ternyata masih hidup. Gokil. masih ramai itu bang. Iya, Dia juga lumayan, menyumbang TVL, terutama Pancake Swap itu. Dan Pancake Swap kan terkenal dengan ya istilahnya shitcoin bang. Nah itu banyak para 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 apa namanya degen-degen itu banyak 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 muncul ke Aptos bang. Nah kemarin dengan ada launchnya kita ada McQueen GUI dari Monkey, ada McQueen apa namanya yang bernama Dodo yang dari Quantum Network, dan dari awal itu dah mereka berhasil dan muncul lagi meme-meme yang lain, dan mungkin juga apa namanya one day Bang Mat dan kawan-kawan ini bisa juga bikin itu bang meme nya. when ya Siapa tahu Zabava Lab kan punya token. dari ya siapa tahu dari Alien City punya ininya gamenya juga ada, meme nya juga ada gitu bang. Kan siapa tahu one day nanti kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Sih. Ini kayaknya karena mungkin gua belum explore Aptos banyak kali. Ini gua baru tahu sumpah Pancake Swap itu udah ready di Aptos ya. Kayak gua harus coba abis ini. Ya udah ready dah. Harus coba. Mungkin Ya buat itu emang enak bang, kalau pakai pancake, pakai apa namanya liquid swap dari Pontom, itu emang smooth gini ya iya, untuk apanya swap swap itu. Ya, tidak ada komplain sih kalau masalah itu, kalau untuk swap swap mereka enak. kayak gua harus kan buat. kan juga kita tahu kan pancake dan kunci itu udah emang sudah ya istilahnya sudah familiar lah di kalangan user-user tuh. Jadi tinggal pakai aja lah. Sih. Kayaknya gue harus buat LP sih di Aptos sih, dan dia LP Pancake Aptos gitu. Nah, eh, Ya, ini kan kalau kita lihat kan banyak nih blockchain L1, L2 yang kok koin atau token micinnya tuh lagi rame bahkan viral gitu ya. Belakangan di Solana tuh ada yang viral beberapa kayak Bong, Bozo gitu. Nah, kalau di Aptos tuh token micin yang paling populernya apa nih? Mungkin kalau yang nonton ini di Gen bisa tahu gitu loh buat nyobain gitu. ya. Tapi dalam konteks ini tetap juga Dior, do you own reset. Jadi sebelum teman-teman apa namanya naruh sesuatu di bag, jadi harus apa namanya riset dulu sebelum untuk masuk, walaupun dia di backing dengan yang gede tetap juga riset juga kan. Kalau yang lagi populer sekarang ini ada dari Monkey punya GUI. Nah dulu dia pas launch itu pemilik NFT Monkey semua dapat gini bang, airdrop bang, untuk GUI itu, dan yang pernah melakukan TX di Aptos juga dikasih GUI juga waktu itu di Mungkin. GUI. Nah yang kedua ada namanya meme coin dari Quantum Network yang disebut dengan nama Dodo. Ya, Oh, terus yang ketiga yang Dodo ya, Dodo Coin. Nah itu karena besar ininya apa namanya yang
yang bikinin. Jadi menurut saya sih ya lumayan juga karena itu yang punya itu Quantum, jadi LP-nya besar juga bang. Terus yang ketiga ada namanya Mau bang. Nah Mau itu adalah satu token di shitcoin, cuma dikasih grant sama Aptos bang, dapat grant dia, salah satu penerima grant program di Aptos. Nah itu namanya tokennya Mau. Itu yang ini bang, yang the best tiga itu yang sedang berjalan. Yang lain-lainnya juga ada, tapi saya nggak berani info karena kan Dior juga bang. Yang saya cuma info yang mempunyai LP-nya yang gede-gede dan MC-nya yang bagus-bagus. Nih, Itu sih bang. masih mungkin sedikit term MC itu market cap ya, jumlah Ya market kapitalisasi cap pasar. versi. Oke, ini sambil nunggu teman-teman yang nanya, mungkin gue bakal sapa-sapa lagi di sini audiens yang masih setia. Di sini ada B, ada Jordi Saputra, ada Setir Kanan, ada Sondian yang tadi udah nanya dan ngasih saran juga di sini di kolom chat. Thank you banget. Di sini ada namanya gue nggak tahu nih apa. Baru ada yang muncul namanya AYR ya, AYR 2022. Ada Mang Arya, ada Herianto, di sini ada pemuda apa ini? Pemuda bingung. Oke, jangan bingung guys. Ada Mas Yud, ada Mas Dimas, ada R, ada Rio Bocil, Samindi, Silvi Calika, Wildan, ada A nih apa lagi. Nah, ini ada CG7, CR versi gagal dan ada Juan di sini. Nah, ini satu hal yang menarik juga. Kalau kita tahu di 2024 nih banyak banget layer 2 layer atau enggak L1 baru, blockchain-blockchain baru bermunculan gitu dan mereka menawarkan nggak cuma fitur yang unik tapi juga let's say di app yang nggak kepikiran sebelumnya gitu ya di blockchain-blockchain yang udah existing. Nah, di 2024 ini Aptos apa nih yang dipersiapkan nih buat menghadapi banyak blockchain baru yang bermunculan nih di akhir 2023 sampai mulai masuk 2024 nih. Jadi sepengetahuan saya itu Aptos itu tidak pernah ada roadmap atau membocorkan suatu rencana ke depan dan lain-lain, tapi mendadak aja akan buat kejutan nanti. Tapi yang saya yakini core team itu di belakang selalu building from time to time, dan pada saat everything is ready maka akan di launch dan akan diberikan surprise. Jadi uh, Aptos itu tidak pernah memberikan timeline atau rencana mengenai roadmap tentang apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan di launch. Basically seperti itu. Tapi rest assured, the team keeps building on the background. Masih. Berarti anaknya si paling ninja ya. Tiba-tiba surprise, aku dapat hadiah airdrop ya, gitu. Tapi ini menarik sih. Biasanya kan mostly banyak blockchain-blockchain bahkan yang existing pun dia memaparkan roadmap mereka di depan. Oh, gue mau bikin ini gitu. Kira-kira kalian para developer di apps atau developer aplikasi di ekosistem kita, kalian bisa ikut pace kita nggak atau ikutin produk yang sesuai roadmap kita gitu. Ini kalau Aptos tuh dibuat kayak gitu mungkin buat memancing kreativitas developer community ya juga kali ya. Iya nggak sih? Ya bisa jadi juga sih, karena kalau yang paling lucu itu sebenarnya seperti saya selalu, misalnya pada saat saya teleponan sama Gusma gitu kan, eh, di di antara komunitas itu selalu bertanya, ini Aptos tidak ada rencana airdrop lagi atau apa gitu kan, atau memberikan reward terhadap community atau apa gitu. Eh, Kami selalu diskusinya itu, iya kok tidak ada ya, tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya Aptos itu memiliki pendekatan yang unik gitu. Bisa aja nantinya sudah ada rencana untuk itu, tapi masih belum dilaksanakan, nah hanya tinggal it's a matter of time. Eh, dari segi Tapi kalau dari segi developer tadi, saya pikir agak susah ya kalau misalnya saya mau komen hal yang sifatnya teknikal, soalnya kami, misalnya saya dan Gusma itu fokusnya kan lebih ke community. Kalau dari segi teknikal agak
ngeri-ngeri sedap juga untuk comment. I Mungkin see. gue semua mau share. Ya boleh Bung Gusma. Ya, ya sih bang, Aptos itu emang dari lahir emang penuh dengan surprise bang. Jadi kita tunggu saja, coming soon bang. Itu pasti akan tahun ini akan penuh dengan surprise. Dan kita juga akan ada Aptos Summit tuh bang, dekat-dekat ini. Mungkin Bang Mat mau ikut ke sana bang, di Palo Alto. Ayo Bang Mat. Masih di sini dulu, Singapura dulu. Tapi nanti Ya, ini sini. kalau tentang developer ya guys. Jadi mungkin nanti kalau ada hackathon atau apa-apa di Indo nanti kita boleh sama-sama organize lah. Jadi memang Ya, boleh siap, siap. sharing tentang pengalaman Zabava building dengan Move kan. Ya, siap. Bagaimana apa nih ada belajar Move, bagaimana apa language apa yang harusnya Ya, yang boleh ditolong kan untuk lagi senang lagi belajar Move. Jadi ini Zababa pun ada learning platform ya. Jadi nanti ada Move belajar Move sekali di website baru namanya di Uni. Tapi itu pun produk lagi satu lah di sebelah Undying. Hey. ya. Tentu kita akan call Bang Matt juga untuk ikut. Misalnya kalau ada hackathon, jadi Bang Matt juga as a developer untuk membantu untuk explain to Indonesian developer bang. Pasti kita akan call Bang Matt juga. Let's go. Aman. Oke, Oh, mantap. itu bang di Indonesia itu kayaknya ada yang nanya bang. Itu mungkin lebih ke Undying City langsung sih. Oh, di channel chat Discord ya, di luar stage ya. Ya, cuman ya di Oke. luar state. Mereka nanyanya di grup apanya Legend bang. Oh, di Discord atau di Telegram ini apa Aptos Indonesia. Oh, Oh, bukan. bukan di Discordnya Bapak, yang channel Oh, Indonesia bang. Oh, ini. Oh, online. Biar. oke oke Oke, oke. nih udah pada nanya nih. Undying City bisa di ponsel kah, Bang? Kapan game launch untuk Undying City? Ya, ini kalau Undying City, Bang Mat mungkin sedikit cerita-cerita boleh, atau mungkin kalau nggak mau di-reveal juga nggak apa-apa. Boleh boleh. Iya. Jadi sekarang Undying City masih sedang di develop ya guys. Jadi sekarang ini masih sedang habis selesaikan smart contract-nya ya. Jadi ini semua nanti pergi ke mainnet ya. Jadi tunggu mungkin 2-3 minggu lagi kita akan ada uh, testing ya. Mungkin close beta testing dulu dengan Aptos Foundation dengan teman-teman Zababa dulu. Lepas tu mungkin 1 or 2 weeks atau seminggu 2 minggu dari situ nanti kita ada launching kepada public ya. Jadi di sini nanti kita ada point system, kita ada NFT-nya semua sekali lah dengan plan-nya. Ya, dari segi apa teman-teman kalau siapa-siapa yang mau coba game lagi awal ya, mungkin dengan Aptos Foundation nanti kita boleh ada apa close beta lah. Ini nanti di announce oleh tim Zabava mungkin seminggu atau 2 minggu dari sekarang ya. Jadi gabung aja di Aptos Indo, Aptos Malaysia ataupun Zabava Telegram, Zabava Discord ya. Jadi nanti kita boleh bahas kalau siapa-siapa sudah suka main game kan kita boleh mungkin stream sekali sama-sama dengan mungkin Bang Imam, Bang Jessica, apa nih? Jessica sekali kasihnya ada streamer sekali. By the way, buat temen-temen juga, kalau misalnya mau bikin community activity bareng Zabava Lab, kalian bisa chat gue aja di Discord dan let me know. Nanti kita bakal buat sesuatu yang menarik juga buat kalian gitu ya. Sembari nunggu Undying City keluar pastinya. Tapi nanti kalau pas Undying City-nya ini pas close beta testing, doain aja supaya approve dan memang beta testingnya lancar ya. Jadi kalian juga bisa nyobain gitu ya di publik ya, gitu pastinya. Alright, ini lumayan udah sejam. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh nanya. Tapi kalaupun misalnya refleks tanyanya mungkin karena sambil di jalan kali ya susah akses chat call, kalian nanya di channel Discord Zabava apapun di sini, silakan aja gitu. Nah ini
Oh, ada yang nanya nih, Bro Wildan nih. Ada alasan kenapa Zabava Lab launch di App Store? Nah, ini jawabannya malah pertanyaannya malah ke Bang Mat nih. Kenapa Zabava di App Store, Bang? Ayo Bang, jawab Bang. Jadi tahun lalu ya mungkin uh, Jun Julai ya. Jadi kita temui dengan di Google competition hackathon ya dengan Google dengan Jump. Jadi temu dengan satu ni temannya nama Jason ya. Dia dari Aptos Arcade. Lepas tu temu sekali dengan Jerome, itu ecosystem head di APEC. Jadi udah bahas tentang apa macam jaringan-jaringan apa yang menarik ya mungkin, because Zababa ni mulai di Algorand ya guys. Jadi kita mula jaringan Algorand, kita di Solana, di ETH ya. Tapi udah mau apa exploring lah gitu. Ini tahun lalu mungkin Jun Julai kita mau explore jaringan baru ya. Jadi di hackathon Google ni jumpa dengan Bang Jason dengan Bang Jerome ya. Ini memang teman-teman dari Aptos. Ada yang apa Jerome ni memang teman Aptos Foundation, dia head of APEC ecosystem gitu. Jadi di situ kita coba belajar move ya gitu, mungkin seminggu gitu belajar move. Saya code smart contract-nya seminggu. Lepas tu memang senang ya sebenarnya untuk developing di Aptos dengan move ni, sebenarnya menarik dengan senang, agak susah kan. Kalau macam Solidity gitu memang lagi susah lah kepada developer baru. Jadi seminggu ataupun mungkin 4-5 hari aja saya coding dengan teman saya. Oh, itu dengan Aptos kita menang hackathonnya di Google ya. Jadi di situlah kita rasanya oh ini Aptos memang menarik ya, memang ada dari segi teknologi ya, dari segi safety, smart contract safety ya, semua menarik. Jadi itulah mulainya macam begitu. Jadi sampai sekarang kita belajar, kita apa dari segi ekosistem kan, macam Jungle Smith dari Aptos Monkeys, Fisher dari Aptomingos. Jadi memang komunitasnya memang kuat lah gitu. Jadi di sini Zabava dengan timnya we decided okay, mari kita building game di GameFi di Aptos ya. Memang di Aptos pun GameFi belum ada yang, mungkin 1-2 ya, Aptos Arcade, Aptos Arena, mungkin Metapixel pun udah close down kan. Jadi kita harap mungkin dengan Undying City kita boleh ride the wave of GameFi ya untuk Aptos. Jadi mungkin Aptos tu dengan exposure global, kita dapat buat Undying City dengan teman-teman di Indonesia, kita dapat we show the Indonesians and community in the world stage lah gitu. Berarti karena dari sebuah pertemuan menemukan ilham guys. Jadi Bro Wildan masih di sini nggak sih dia? Oh iya, dia masih di sini. Berarti itulah jawabannya guys ya. By the way, gue bakal ngecek kalau masih ada yang nanya di channel Indonesia, kayak community Indo sukanya nanya gitu. Nih dia nanya nih, oh bro Sondian juga ada yang nanya juga nih, dari mana ide abang sehingga memilih GameFi bukan DeFi? Terus Mr. Jason dan Mr. Jerome dari Aptos Arcade apakah juga backer dari Zabava? Mungkin dijawab dulu nih pertanyaan dari Bang Arya nih, kenapa milihnya game Zabava itu jadi GameFi sih gitu. Baru ke pertanyaannya Bro Sodian nih. Bang Mat mungkin silahkan. Ya, jadi dari memang DeFi itu memang menarik juga ya. Jadi saya dulu di Singapura memang kerjanya di DeFi sih. Jadi saya udah kerja DeFi mungkin setahun 2 tahun ya. Itu ada hedge fund, kita manage gitu duit teman-teman atau investor dari New York gitu. Jadi saya memang udah di DeFi mungkin setahun 2 tahun ya. Tapi memang dari segi pendapat saya ya, kalau mau adopsi global adoption gitu, harusnya kepada vertical yang senang ya, ataupun yang kalau dari segi DeFi ini
mungkin teman-teman Indo semua mau trading aja ya. Kan mau ini harganya naik dapat duit, harganya turun, oke duitnya hilang ya. Tapi kalau dari segi GameFi ini, I think dari segi mungkin e-sports, dari segi tren-tren yang menarik mungkin for the past 5 to 10 years, ini semua towards game, towards VR, towards AR kan. Jadi saya rasa combination of game dengan combination of crypto atau Web3 technology seharusnya yang adoption yang paling I would say the greatest adoption would probably be dalam gaming lah ya. Dengan teman-teman Indo sekali kalau dari segi DeFi mungkin harus ke pakai browser atau pakai PC kan. Jadi that's why also Undying City ini mobile game kan. Jadi siapa-siapa mungkin teman-teman on the way to work ataupun di mobil pun boleh main Undying City kan. Jadi the ease of access. Jadi nanti Zababa itu visionnya dari segi adoption yang paling senang dengan paling besar itu in our opinion itu GameFi lah. Ya, GameFi dengan mungkin edukasi sekali. Jadi mungkin nggak tahu sih, nggak ada plan tapi mungkin berapa bulan, maybe a few months from now mungkin Zababa ada DeFi mungkin kan. Tapi sekarang fokusnya kepada Undying City dulu dengan di Uni itu platform edukasi di Zababa. Oke, sama ditanya, Mr. Jason sama Mr. Jerome tuh bakal jadi backer dari Zabava nggak sih? Nah, ada yang nanya nih. Ya udah backer sih itu. Jerome memang teman-teman colleagues Serafino dengan Gusma kan. Dia memang dari Singapura, dia ekosistem di APEC ya. Dia Ethos Foundation di Jerome. Kalau Bang Jason ini gamenya nama Aptos Arcade ya. Tapi sekarang mungkin slow dikit tapi boleh check dan saya boleh sharing di dalam chat. Gamenya nama Aptos Arcade. Macam Aptos Arena tapi Aptos Arcade ya. Jadi kalau teman-teman mau coba boleh coba game itu namanya Aptos Arcade. Tapi ya memang Jason dengan Jerome memang udah backer Zabava dengan udah teman dari tahun lalu lah ya sampai sekarang. Nah, berarti sebenarnya Bang Mat tuh udah bangun relasinya cukup baik dari lama ya guys ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Bang Mat. Oke, ini dua orang ini tuh kayaknya anak garapan Airdrop nih. Apakah ada reward untuk early user untuk game Undying City ketika ini maksudnya mungkin pas public testnet kali ya. Sama adakah plan Undying City tahun 2004 nih? Apakah ada tour game di Indonesia? Iya, nanti kita memang saya rasa Februari atau Maret saya akan pergi ke Jakarta ya. Jadi memang di Bali dengan Jakarta nanti Zabava ingin buat game tour ataupun game competition kan. Jadi siapa-siapa temannya memang mungkin ramai yang skillnya memang tinggi ya, mungkin main Mobile Legend atau main PUBG Mobile gitu. Jadi nanti kita boleh bertanding lah gitu dengan teman-teman yang lain ya, mungkin dapat NFT, dapat prizes yang lain. Jadi memang saya rasa mungkin Februari atau Maret saya akan pergi ke Jakarta. Jadi Bang Imam memang di Jakarta, Jessica pun di Jakarta ya. Jadi teman-teman kalau mau jumpa dulu silakan. Tapi ya mungkin Februari atau Maret lah. Kan sekarang ada election guys ya. Jadi ada Prabowo dengan semua. Jadi habiskan dulu santai nanti. Lepas itu saya datang. Oke, ini buat teman-teman yang di Indo, jangan lupa nanti habis pemilu kelar di Indo itu Bang Mat bakal datang ya guys ya. Jadi kalian bisa meet and greet, nanti bakal kita announce juga acara gatheringnya, gathering Zabava Labs kasual aja. Mungkin kalau Bro Gusma dan Serafino mau nyamper juga di gatheringnya dari Aptos Indo mungkin juga silakan gitu ya. Jadi biar rame gitu ya komunitinya guys ya. Alright, ini seems likely dari kolom chat yang di stage gak ada pertanyaan. Nah, Ya, jadi kalau ada pertanyaan yang lain silakan DM aja kepada saya. You can ask me through DMs or you can ask on the Zabava Discord and you can also ask in Zabava Telegram ya. Jadi WhatsApp pun ada sebenarnya. Jadi nanti Bang Imam boleh sharing semua sosial. Jadi gabung aja guys. Jadi kalau ada soalan boleh tanya kepada saya.
Oke, ini untuk reward in game berupa apa bang? Aptos atau USDC. Untuk Undying City kita belum bisa reveal ya guys ya. Jadi nanti tunggu aja update-nya. Join aja di Discord-nya ataupun di untuk WA nanti gue bakal share. Gue lagi nggak buka WA sayang. Jadi nanti kalau ada yang mau chat aja di sini, remind gue di Discord. Nanti gue bakal invite kalian ke sana. Alright, ini karena udah sejam lebih dan ternyata quite apa ya concise ya. Lumayan cukup mensummary merangkum semua explanationnya bahkan kalian udah dapat hint spesial sedikit dari Undying City ya. Jadi ini harusnya nanti kalau diupload di YouTube thumbnailnya tulisannya Aptos Indonesia Fit Undying City ya. Jadi nanti ditempel logo Undying City juga di situ guys. Alright, mungkin make sure kalian jangan lupa kalau video ini udah bakal keluar di konten, tonton videonya, sebarkan ke teman-teman kalian yang terutama mungkin belum mengerti Web3 tapi seorang gamer, karena tadi Aptos fokus utamanya ke game ya teman-teman ya. Jadi mungkin siapa tahu dia bisa belajar Web3 di sana. Dan like, comment, subscribe untuk YouTube-nya Zabava Community, dan di Instagram kita like semua post reels yang berkaitan dengan potongan-potongan video podcast kita di @Zabava Community juga untuk IG kita. Dan mungkin last word Mas Gusma atau Mas Serafino sebelum closing. Ya, terima kasih sudah mengundang saya dan Gusma pada malam hari ini di podcast Zabava. Saya harap Zabava Labs sukses selalu dengan Undying City-nya. Amin. Kami sudah tidak sabar dengan official launch-nya, dan keep in touch so we can move forward and give more exposure the future for Undying City. Mantap. Alright. Mungkin nih dari Jess, mungkin dari sudut pandang awam nih, mungkin mau say something before closing nih. Wah gila, jujur aja banyak banget sih yang aku barusan tahu ya. Karena yang sebelumnya yang tahu kan cuma ya main game aja lah yang biasa, yang bukan game-game Web3 gitu. Jadi ini semua bener-bener kayak baru tahu banget sih waktu pas dengerin, dan sampai jujur aja susah juga untuk keep on track ya. Jadi harus belajarin lagi nih. Tenang, di sini ada suhu Gusma dan suhu Serafino yang bakal meng-guide Mbak Jess di sini. Aman, yes, aman. Alright, mungkin kita closing aja. Thank you banget yang udah hadir di podcast ini. See you guys soon. Bye bye everyone. Bye guys.